Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Ikhwatal Islam, para pendengar, sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada, di kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kembali untuk kita dapat menyimak satu kajian yang penuh dengan ilmu dan faedah. Insyaallah pada sore hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Bulughul Maram, buah karya dari Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada sore hari ini kembali akan kita simak pembahasan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Sasuddin LC MM hafizallahu taala. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Anda bisa menghubungi kami langsung di layanan telepon lokal 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Alhamdulillah telah terhubung kami dengan beliau yang saat ini berada di Masjid Islamic Center Ibnu Hajar, dan kita akan simak bersama. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, terutama yang mengikuti secara offline, alhamdulillah kajian kali ini diiringi hujan yang cukup lebat, Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi siraman rahmat, bukan menjadi guyuran azab. Mudah-mudahan menjadi sayyiban nafi'ah, hujan yang bermanfaat. Taib.
Kali ini kita akan membahas hukum sholat Jumat bagi musafir. Ya, musafir itu dari kalimat safar. Ya, musafir itu pelakunya, safar itu masdar atau pekerjaannya. Dan safar itu bahasa Arab yang artinya adalah menyingkap. Kenapa safar itu dikatakan safar, menyingkap? Li'annahu yusaffiru akhlaqar rijal. Karena safar itu menyingkap asli watak seseorang. Jadi watak dan jati diri seseorang itu tampak ketika safar. Pemberani apa pengecut, sabar atau cengeng, dermawan atau pelit, setia kawan atau egoisme, itu tampak ketika safar. Safar haji, safar umroh, dan safar-safar yang lainnya. Makanya betul kata Abu Hamid Al-Ghazali, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang sejati, uji dengan 4. Yang pertama, uji dengan safar bersama, pergi bersama. Yang kedua, antum harus bermuamalah dengan dia sesaat. Yang ketiga, uji dengan dinar, dirham, rupiah. Ya, ibaratnya kalau pinjam balik enggak? Kalau bisnis kongsi serius enggak? Nah, yang keempat, ketika antum merasa butuh, bantu enggak? Itu sahabat. Kalau dia melakukan 4-4-nya itu, maka kalau dia itu tua, jadikan seperti orang tua. Kalau dia muda, jadikan seperti adik, atau mungkin anak, karena ini mahal. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian daripada azab, ujian. Jadi di mana ujian itu berjalan, di situ orang itu tampak kelakuan aslinya. Di mana ujian itu sedang Allah gulirkan, di situ orang tampak wataknya, tampak keasliannya. Itu makanya tadi itu safar itu menyingkap jadinya. Taib. Di dalam Islam safar itu hukumnya ada 5. Yang pertama, safar itu wajib, seperti safar orang yang haji pertama untuk menunaikan rukun Islam. Itu wajib. Yang kedua, safar sunnah, seperti safar umroh atau safar khidbah, lamaran, itu sunnah. Safar bayar utang sunnah. Umpamanya safar saya ke Aceh semata-mata ingin bayar uang, sunnah, dapat pujian. Ada safar mubah, yaitu safar piknik. Itu boleh-boleh aja. Ada safar yang makruh, ya, safar makruh. Kayak apa itu safar makruh?
ya mengejar hal-hal yang makruh. Tuh. Contoh safar menjelang Jum'ah, bahkan Jum'ah sudah dikumandangkan azan pertama, itu makruh. Tapi kalau sudah masuk antum safar, haram. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi kalau memang mau safar, itu afdalnya Kemis, jangan Jumat. Karena sebelum Jumat itu makruh, ketika sudah masuk Jumat hukumnya haram. Antum harus tunggu itu salat sampai selesai baru safar. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang hukum Jumat bagi musafir, saya ingin jelaskan ada beberapa hukum yang berkaitan dengan safar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah qasar. Makanya ada safar, ada qasar. Tidak ada safar, tidak ada qasar. Beda kalau sekarang jamak, nanti kita jelaskan. Kalau qasar harus safar, nggak ada safar, nggak ada qasar. Apa itu qasar? Yaitu meringkas sholat yang 4 jadi 2. Zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, maghrib 3 jadi 1,5. Benar? Antum jangan pakai itu mazhabnya. Ya. Karena nggak mungkin ini diringkas lagi, nggak ada sholat 1,5 gimana? Ya 3 tetap 3. Isya 4 rakaat jadi 2. Nah, subuh nggak bisa. Kenapa? Sudah 2. Ya, kalau di qasar tinggal 1 nanti mirip witir. Gitu. Sementara witir itu sudah dijalankan, dan al-witru witroni. Witir di dalam satu hari satu malam itu 2, yang satunya witrun nahar wajib yaitu maghrib, dan witrul laili yang akhir malam itu sunnah. Makanya setiap hari itu ditutup dengan witir, siang ditutup dengan witir maghrib 3, malam ditutup dengan apa? Tahajud witir. Cuman yang maghrib hukumnya wajib, yang akhir malam hukumnya sunnah. Yang kedua, hukum yang kaitannya dengan safar adalah al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal 'isya. Menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh enggak jamak asar dengan maghrib? Halo? Tes. Boleh enggak? Jangan-jangan ente ngamalkan itu. Boleh enggak? Kenapa alasannya? Orang yang bisa jawab dapat hadiah. Lumayan 50.000. Ayo. Kenapa tidak diwajibkan, tidak dibolehkan jamak antara maghrib dengan asar, asar dengan maghrib? Tafadhal. Yang ada zuhur asar, yang ada maghrib isya. Enggak boleh asar maghrib. Kenapa? Tafadhal. Ayo. Itu it's okay. Kita ingin cari logikanya, cari alasannya, masuk akalnya. Itu pengamalan memang sahih. Tapi kenapa? Berarti saya yang dapat nih 50. Karena waktunya satu. Kenapa zuhur sama asar? Karena ini sholat siang yang nyambung. Makanya waktu antara zuhur ke asar itu nggak ada jeda. Ketika asar itu selesai, ini zuhur selesai, langsung masuk asar. Tapi kalau sekarang ini asar ke maghrib ada jeda. Makanya ada waktu sesaat kita tidak boleh sholat. Pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah.
Maghrib sama Isya satu waktu malam. Nah, makanya kalau kita itu menjama antara asar dengan maghrib, maka menjama sesuatu waktu yang memang tidak bisa disatukan antara siang dengan malam. Gitu. Ya kayak di sini ada guru malam sama guru siang, guru malam kampret, guru siang cebong. Itu kan gitu. Kagak pernah bisa digabungkan itu, kampret sama cebong. Itu. Nah, kalau security kecepret, ya karena udah bisa disatukan, kecebong kampret. Itu namanya kecepret. Tuh. Hukum yang ketiga adalah hukum kaitannya dengan safar. Al-fitru fi Ramadan, dibolehkan buka ketika Ramadan. Ya. Jadi antum sekarang boleh ketika safar ke Bandung, safar ke Surabaya, safar ke Palembang, safar ke Aceh, buka. Dan ketika safar suami istri boleh berhubungan intim. Tapi kalau hanya pengen hubungan intim kemudian safar, nah baru nggak boleh itu. Pengen buka siang, akhirnya safar ke Bandung, itu tetap qadha, itu kena sanksi. Itu karena innamal a'malu binniyat. Hukum kaitannya dengan safar juga dibolehkan sholat di atas kendaraan, dan ini sunnah yang sudah mulai langka. Jadi antum boleh sholat, umpamanya safar ke Lampung, sholat di atas kendaraan, karena ini malam ana sholat witir, 2 salam, 2 salam, 2 sampai Lampung selesai itu witir. Boleh. Bahkan antum boleh juga sholat dalam keadaan jalan. Itu dijalankan oleh mobil, oleh kendaraan, unta, kuda, atau antum jalan sendiri sholat dengan syarat jalannya aman, ya gini gitu. Antum sholat sambil jalan ditobrok truk, mati, itu nggak aman berarti. Di antara hukum kaitannya dengan safar adalah mashul khuffain. Kita dibolehkan mengusap di atas sepatu 3 hari 3 malam. Kalau nggak pakai sepatu, kaos kaki. Jadi caranya gimana? Antum ketika sudah wudu, suci, pakai kaos kaki, ternyata kentut. Umpamanya wudu jam 2, menjelang asar kentut. Nah 3 hari 3 malam itu dimulai antum hadas kentut wudu pertama kali itu. Nggak usah pakai lepas kaos kaki, cukup antum usap di atasnya seperti ini. Jadi nggak usah juga di bawahnya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi aula bimashihima min a'la." Andaikan agama itu pakai akal-akalan, maka yang lebih berhak untuk diusap bawahnya karena kotor. Walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha alaihima, tapi aku melihat Rasulullah mengusap di atasnya. Tuh, kalau pakai logika yang kotor mana, Mas? Bawah. Yang berarti diusap berarti yang kotor. Tapi agama itu tidak selamanya akal-akalan. Itu kalau nggak masuk akal ditolak. Udah gitu akalnya kecil, jadi nggak masuk. Itu makanya ada orang ngeklaim, ini nggak masuk akal. Ente akalnya terlalu kecil, Islam terlalu besar, jadi nggak masuk. Coba kalau akal antum akalnya Imam Ahmad, akal antum akalnya Imam Syafi'i, masuk. Tuh ya. Dan termasuk juga mengusap di atas sorban. Kalau antum nggak bisa ngelepas sorban, atau perempuan nggak bisa ngelepas hijab, boleh ngusap
rambut itu di atas sorban aja cukup, nggak usah dilepas sorbannya. Jadi wudu ketika ngusap rambut kan, ngusap kepala kan, nggak usah melepas sorban atau jilbab, cukup di atas jilbab, di atas sorban itu. Dan yang nomor 7 termasuk ada kaitannya dengan hukum ini hukum-hukum safar, yaitu apa? Dibolehkan orang untuk tidak sholat rawatib. Karena kalau di dalam keadaan mukim meninggalkan sholat rawatib itu makruh. Tapi kalau antum safar enggak. Kenapa? Karena yang wajib aja diringkes-ringkes. Makanya kalau ada orang bertanya, Pak, apakah ketika kita itu safar masih dianjurkan enggak sholat rawatib? Ya tidak. Yang wajib aja 4 dijadiin 2, apalagi ditambah sunnah. Itu namanya bukan meringankan. Sementara rukhsah itu diberikan oleh Islam, oleh Allah di dalam apa? Dalam rangka untuk meringankan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah ini 4 diringkas jadi 2, tambah lagi 2. Ya mendingan utuh yang wajib. Makanya dari sini diambil logika, kalau kita dalam keadaan safar, kemudian sholatnya sempurna 4, balik lagi enggak rawatibnya? Balik. Ini diambil dari mafhum dari ucapan Abdullah ibnu Umar ketika ditanya, kenapa engkau tidak sholat rawatib? Kata beliau, lau kuntu musabbihan la'atmamtuha. Kalau aku sholat rawatib, ya mendingan saya sempurnakan wajibnya. Artinya kalau sudah dikosor, diringkes-ringkes yang wajib, yang fardu, apalagi yang sunnah, gugur. Itu Pak. Termasuk rukhsah ya, atau sunnah-sunnah yang ketika kita jalankan dalam keadaan mukim, ketika safar kita tidak sempat, maka amalan itu seakan-akan berlaku dan pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gini, antum ketika mukim biasa sholat dzikir pagi sore, Masya Allah, ketika safar nggak sempat, antum ditulis oleh Allah seperti itu. Masya Allah, bersyukur. Itu ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza maridul abdu au safar, ketika seorang hamba itu sakit atau safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan, maka dia ditulis seperti dalam keadaan sehat dan mukim. Ketika antum dalam keadaan sehat, biasa zikir pagi sore, biasa menghatamkan 1 juz ba'da asar, ternyata sakit tidak bisa menghatamkan 1 juz. Sakit sementara nggak bisa zikir pagi petang, maka ditulis oleh Allah seperti dalam keadaan sehat atau mukim. Makanya itu pentingnya kita merutinkan amalan. Ya. Baik. Sekarang kita masuk hadis dari Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya sahabat yaitu Umar bin Khattab, yang dikatakan faqihun min fuqaha'is sahabah, di antara fuqaha sahabat yang paling masyhur, paling menonjol, paling hebat adalah Abdullah ibnu Umar. Di sini dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, baca salawat sallallahu. Itu biar enggak bakhil, udah jarang sedekah, salawat aja enggak jawab, pelitnya double. Itu ya, jawab. Bismillah. Laisa ala musafirin jumu'atun,
tidak ada bagi orang musafir sholat Jumat. Nah ini terang gamblang nih. Sayangnya hadis ini rawahu At-Tabrani fil Awsat bi isnadin dhaif. Nih, sayangnya di situ. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat. Maksudnya gini, Imam At-Tabrani itu punya kitab kumpulan hadis-hadis Nabi 3. Yang pertama Al-Mu'jamul Kabir, itu besar berarti. Yang keduanya Al-Mu'jamul Awsat, sedang. Ada Al-Mu'jamus Saghir, berarti kecil, 2 jilid. Ini diriwayatkan di Awsat dari Abdullah ibnu Nafi. Inilah yang membuat hadis itu lemah, yaitu Abdullah bin Nafi an Abi. Jadi bapaknya ini bagus, muridnya Abdullah ibnu Umar, Nafi. Itu kalau hadis ini yang meriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, top. Bahkan tidak ada sanad yang ali, yang paling tinggi, kecuali sanad di mana yang membawakan adalah Imam Malik dari Nafi, dari Abdullah ibnu Umar. Langsung nyambung ketemu. Karena Imam Malik muridnya Nafi, Nafi muridnya Ibnu Umar, Ibnu Umar muridnya Rasulullah. Cuman sayang Abdullah ibnu Nafi, dia adalah seorang perawi yang dhaif, sehingga hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Abu Hatim dan Ibnu Hibban, Abdullah ibnu Nafi ini adalah mungkarul hadis. Kenapa dikatakan mungkarul hadis? Karena beliau sering meriwayatkan hadis-hadis dhaif yang menentang hadis yang sahih. Makanya mungkar. Kalau ada hadis yang sahih melawan hadis yang sahih, lebih sahih, namanya syadz. Tapi kalau dhaif melawan hadis yang sahih, namanya mungkar. Wa qala al-Bukhari marratan yukhalifu fi hadisihi ats-thiqah. Jadi banyak pertentangan di dalam hadisnya. Bahkan Imam An-Nasai mengatakan matrukul hadis. Matruk itu apa? Satu kelemahan yang mendekati wadh', yaitu hadis maudhu'. Bahkan Imam Al-Bukhari itu seorang yang paling santun di dalam menstatuskan hadis. Jarang mengatakan seorang perawi itu kadzab, walaupun pendusta. Paling tinggi adalah matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Artinya apa? Udah nggak bisa dipakai. Karena dapat kedustaan. Laisa bithiqatin, dalam ungkapan lain, dia itu tidak termasuk bisa dipercaya di dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kalau kita closing hadis ini, memang sudah tidak bisa dijadikan dalil. Karena hadis yang dhaif apalagi disetatuskan sampai matruk, tidak bisa dijadikan dasar. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita komparasi dengan hadis yang sahih. Artinya, apa memang benar seorang musafir itu tidak wajib sholat Jumat? Komparasinya hadis yang sahih mana? Rasulullah ketika wukuf di Arafah, hajinya wada, dan haji wada itu ketika saat itu wukuf hari Jumat, Rasulullah sholat enggak? Nah itu, ini baru paling sahih ini, karena yang hadir ratusan ribu. Ini hadis mutawatir, super mutawatir. Kenapa? Karena yang melihat, merasakan, bersama Rasulullah ketika itu berapa? 120 ribu sahabat ikut haji wada. Dan ketika itu Rasulullah SAW tidak melakukan sholatul Jum'ah. Bahkan yang dilakukan sholat apa? Jamak qasar. Duhur digabung dengan asar. Dan itu ada hadis dari Bilal, ketika itu Rasulullah SAW menyuruh untuk azan, kemudian qomat untuk sholat duhur 2 rakaat, qomat lagi untuk sholat asar 2 rakaat, dan tidak sholat Jum'ah. Ini clear. Berarti sahih.
Artinya hadis yang dhaif jiddan ini maknanya kita bisa ambil, sanadnya kita tinggalkan, kita komparasi dengan hadis yang lebih sahih, yaitu apa? Hadis Arafahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak salat Jumat, padahal ketika itu pas Arafah hari Jumat. Yang kedua, di dalam safar-safarnya Rasulullah, baik itu jihad dan yang lainnya, Rasulullah SAW dikutip dari sekian ribu sahabat tidak pernah melakukan sholat Jumat. Berarti di sini orang yang musafir tidak dianjurkan untuk sholatul Jumat, tapi cukup sholat duhur. Nah, pertanyaan berikutnya tersisa, bagaimana kalau seandainya dia itu dalam kondisi sudah sampai tempat? Umpamanya saya pergi ke Bandung, nyampe di sana jam 11:30 dan sudah mulai mapan dan acara pun nanti jam 2. Apakah saya sholat Jumat? Dan masjid dekat. Bahkan kalau saya nangin Wus ada di situ, di stasiun apa? Ada masjid. Apakah wajib bagi saya sholat Jumat? Jawab. Antum jawab iya atau enggak aja susah banget mas. Gimana ilmunya? Iya atau enggak? Wajib enggak? Nah itu aja udah. Salah juga enggak ada masalah antum. Sesat aja enggak ada masalah antum. Di sini maksudnya nanti saya luruskan. Jadi hadirin sekalian, menurut para ulama, di antaranya Imam Ahmad, wajib sholat Jumat. Tetapi hadirin sekalian, hal ini ada kejanggalan. Karena alasannya nazil, yaitu sudah mapan, sudah sampai tempat, sudah dalam keadaan kayak orang mukim. Pertanyaannya, bukankah Rasulullah SAW ketika di Arafah itu juga suatu tempat dan dia tinggal di situ, sampai di situ berposisi seperti layaknya orang mukim, maka dia wajib Jum'ah. Lah apa bedanya dengan Rasulullah di Arafah? Rasulullah tinggal di situ, mapan di situ, duduk di situ, bahkan tidak kemana-mana, nazil. Dari situlah ikhwas sekalian, wallahu a'lam bissawab. Pendapat yang rajih yang kuat, selagi Anda dalam kondisi musafir, mau proses perjalanan atau sudah sampai tempat kemudian Anda nyantai, ada aktivitas, maka Anda dibolehkan mengambil rukhsah tidak sholat Jumat. Tetapi kalau tidak sholat Jumat, sholat apa? Zuhur tetap. Jangan enggak Jumat, enggak zuhur. Itu namanya apa? Musafir atau Ini bukan musafir, ini muka kucel. Ya. Karena enggak sholat. Jadi tolong dicamkan, orang-orang yang digugurkan oleh Allah dari sholatul Jum'ah itu tetap sholat duhur. Kemarin perempuan tidak wajib sholat Jum'ah, maka tetap duhur. As-sabi, anak-anak, nah, kalau ini enggak wajib dua-duanya karena faqdus syurut, walaupun dibolehkan sholat. Al-marid, orang yang sakit, tidak diwajibkan sholat Jum'ah, tapi tetap sholat duhur di rumah. Begitu juga al-mamluk budak, meskipun tidak wajib sholat Jum'ah di masjid, dia tetap sholat duhur di rumah. Begitu juga pekerja yang mungkin tidak harus jaga. Kemarin kita sudah cuplik, tetap dia diwajibkan sholat duhur seandainya dia tidak Jum'ah. Seperti security Masjidil Haram, Masjid Nabawi, enggak sholat dia. Ketika Jum'at, enggak sholat. Karena kalau sholat imamnya ditusuk, dibunuh orang, nanti malah yang dipenjara. Karena teledor di dalam menunaikan tugas. Makanya polisi-polisi yang menjaga imam khotib Masjidil Haram itu enggak sholat ketika sholat.
Nggak sholat Jumat maksudnya, tapi nanti seusai sholat Jumat, selesai sholat Jumat, mereka sholat apa? Zuhur. Gitu. Begitu juga ada dokter operasi, mulai operasi jam 10:30 Jumat. Ini dijamin asar baru selesai, karena operasi besar itu minimal 4 jam, 5 jam. Itu baru selesai pokoknya. Normalnya, sempurnanya 8 jam. Masa belek langsung pamit sholat dokternya? Sobek, selesai sholat ya mas, mati. Nanti diprotes, bahkan dituntut, malpraktek. Itu. Makanya orang yang dokter kondisinya seperti ini dibolehkan melanjutkan operasi besarnya walaupun tidak sholat Jum'ah, karena kondisi apa? Darurat. Nanti apa? Sholat duhur. Umpamanya juga security bank, apalagi kondisi reses, kondisi tidak aman, ya. Itu banyak penjara. Nah ini security yang seperti ini dalam keadaan banyak penjarahan, maka pada waktu tugas, kalau dikhawatirkan masuknya, merangsaknya para penjara, maka dia dibolehkan untuk tidak sholatul Jum'ah, nanti sholat duhur. Tapi kalau dagangan kopi, kafe, sholat duhur Mas Yusuf, ya tetap. Karena nggak darurat, jangan darurat terus, ya. Ya, kalau ini bisa gantian, kalau nggak ada ditutup. Karena Anda bisa sholat apa? Jualan setelah Jum'ah. Makanya dikomposisikan. Ada perempuannya, giliran Jum'ah perempuan yang bertugas, nanti laki yang sholat. Itu kalau sekarang pengusaha nggak mau tutup pada waktu Jum'ah, caranya seperti itu. Nanti giliran laki-laki setelah selesai sholat bertugas, perempuan sholat apa? Zuhur. Seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita buka tanya jawab, tafadhol, silakan. Tafadhol. Belum. Ya, nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung bisa hubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Baik, kita akan pertama melalui telepon terlebih dahulu dan kepada penelpon kami persilakan yang sudah masuk. Baik, terputus, kami tunggu kembali. Nah, baik. Kembali kami sampaikan kepada Anda. Ya, silakan. Baik, terputus Ya, kembali. silakan Bapak Ibu yang mau telepon langsung, silakan. Baik, kita tunggu kembali bagi Anda semuanya ikhwatal Islam, a'azanillahu wa iyyakum, yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh beliau ataupun Anda bisa bertanya perihal yang lainnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Umu Zahra di Riau.
Baik, Ibu mohon maaf agak dikecilkan dulu televisinya atau radionya karena agak feedback di kami. Udah nggak ada. Oh baik. Ya, silakan Ibu. Menanyakan tentang kalau stopnya sholat jenazah itu sebaiknya yang seperti apa menurut sunnah Ustaz? Apakah itu umpamanya beberapa orang pisingannya dan stopnya namanya ke belakang atau ke kiri atau ke kanan? Seperti apa stopnya yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ada yang paham nggak pertanyaan? Iya, ada yang bisa nangkap nggak? Pak Mas Umar, tolong diulangin pertanyaannya apa tadi Ibu-Ibu? Ya, baik Ustadz, mohon maaf Ustadz, kami juga studio agak berdengung tadi sehingga tidak dapat menyimak dengan jelas pertanyaannya sampaikan oleh Ibu tadi. Mungkin nanti Ibu bisa bertanya kembali menghubungi kami karena mohon maaf tadi ketika kami menyimak ada suara yang mendengung sehingga kami tidak bisa menyimak dengan baik. Baik, kita angkat berikutnya pertanyaan melalui telepon kembali di 0218236543. Kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk bertanya, memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau, ataupun Anda bisa bertanya untuk hal-hal yang lainnya. Baik, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan Tanya, Ustaz. Ya, dengan siapa? Mohon maaf. Halo, apa bisa didengar? Ya, dengan siapa ini? Mohon maaf. Dengan siapa ini? Ya, halo? Silakan Pak. Dengan siapa ini? Halo? Baik, silakan langsung Pak, langsung baik. Hujan ini. Bisa nyimak Bapak? Oh maaf, sorry. Ini mau tanya, kalau hari Jumat terus sedang safar, kemudian kan bisa nggak? Kan tadi wajib ininya zuhur ya, tidak sholat Jumat, tidak perlu sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Kalau misalnya zuhurnya di jamaah takhir dan dikosor gitu, jamaah takhir ya. Baik. Zuhurnya itu boleh nggak ya di waktu asar? Baik. Karena ya tadi kan ada yang hadis terkait kosor juga untuk yang safar. Baik, ya, cukup. Itu saja Wah, jazakallahu khairan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, ini hukum menjamak Jum'ah atau zuhur gantinya Jum'ah dengan asar boleh tidak? Memang ada polemik yang cukup tajam di antara para ulama. Ada yang melarang, ada yang membolehkan, tetapi ada penjelasan yang menarik dari Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau menegaskan dibolehkan seorang menjamak zuhur dengan asar sebagai ganti Jum'ah. Kenapa? Bahkan tidak usah menunggu ditakhir. Jadi seorang boleh menjamak Jum'ah dengan asar. Umpamanya habis sholat Jum'ah langsung sholat asar 2 rakaat. Alasannya, kalau Jumat itu bisa saling mengganti dengan zuhur. Makanya ketika orang yang sholat Jum'ah nggak perlu zuhur. Orang yang nggak bisa sholat Jum'ah, sholat zuhur, kan gitu. Yang sudah Jum'ah nggak perlu zuhur, yang nanti nggak Jum'ah, artinya antara Jum'at dengan zuhur ini bisa saling mengganti. Kalau zuhur yang mengganti ini bisa dijamak dengan asar, kenapa Jum'ah tidak? Kalau penggantinya boleh. Kan orang kalau nggak sempat sholat Jum'ah gantinya apa? Zuhur. Penggantinya aja bisa dijamak. Kenapa yang diganti nggak bisa? Itu. Artinya dari sinilah saya tampak melihat pendapatnya Imam An-Nawawi ini sangat logis dan sangat tepat. Oleh karena itu seorang dibolehkan menjamak sholat Jum'ah langsung setelah Jum'ah dengan sholat asar.
Berarti Jum'ah 2 rakaat tadi bersama imam, langsung setelah itu sholat 2 rakaat bersama ini sendirian atau mungkin dengan musafir yang lainnya. Atau tadi boleh, apalagi diakhirkan sholat duhurnya sebagai pengganti Jumat tadi, nanti diakhir bersama asar, jamak takhir. Jadi dibolehkan jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti bersama Jum'ah, kalau takhir penggantinya Jum'ah yaitu duhur, disolatkan bersama asar, 2 salam, 2 salam. Paham? Oke. Ada lagi yang tanya? Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, ya dari Ibu Diriau tadi. Oh iya, silakan Ibu. Pertanyaan diulang kembali. Ya, ingin menanyakan kalau cara stopnya sholat jenazah itu, apakah itu harus seperti stop sholat biasa atau harus hitungannya umpamanya 3 atau 5 atau memanjang ke belakang, itu seperti apa yang disunahkan stopnya untuk menyalakan jenazah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ini sholat jenazah? Hah? Yang ditanyakan apa itu? Oh, softnya. Taib. Memang ada hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan sedikitnya minimalnya soft sholat jenazah itu 3. Jumlah yang direkomendasikan Rasulullah minimal 40 atau sampai 100. Karena Rasulullah SAW ma min mayyitin muslimin yusalli alaihi 40 rajulan la yusyrikuna bihi billahi syai'a illa syafa'ahumullahu ta'ala bihim yaumal qiyamah. Siapa tidak ada seorang muslim mayit muslim yang disolatin 40 orang yang semuanya tidak menyekutukan Allah, maka 40-nya ini nanti memberikan syafaat di hari kiamat. Tuh, makanya kalau sholat itu yang sungguh-sungguh. Kalau ada saudara kita meninggal dunia, utamakan sholatnya, bukan berkatnya. Utamakan apa? Sholatnya. Giliran mati sholat males, sholat datang males, nganterin males. Giliran tahlilan semangat karena ada berkat. Itu kagak benar. Bahkan mayit itu saat butuhnya sama kita itu saat kapan? Saat dia butuh dimandikan karena dia nggak bisa mandi sendiri. Saat dikafani karena dia tidak bisa mengkafani pakai baju sendiri. Saya disolatin karena dia sudah tidak bisa beramal lagi, karena Rasulullah mengatakan idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min 3. Kalau ada seorang anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya. Udah nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa zikir, nggak bisa berdoa, nggak bisa usaha lagi untuk melakukan amal soleh. Makanya doa kita itu dibutuhkan. Makanya datang ke kuburan jangan malah minta didoain mayit. Lucu kadang-kadang mayit dimintain nomor togel, astagfirullahaladzim. Ya, ada yang minta lagi apa? Apa? Ya jodoh, mending, tapi syirik tetap. Gitu. Ini minta nomor togel. Memang orang judi itu mentalnya rusak, Pak. Oh, ya zaman-zaman dulu itu. Subhanallah. Sampai ada seorang yang beli nomor togel itu tembus gara-gara ngeramal kotoran sapinya. Diramal, tembus itu karena pentol-pentolnya itu dihitung dan kemudian dibeli itu. Bener cocok, tembus, dapat. Ketika zaman tahun itu SD SP dulu itu, ente mungkin belum lahir ada yang. Itu sampai jutaan.
Wah, habis itu sayangnya sama sapinya dirawat, ya, dikasih makan enak, ya, supaya apa? Bisa bisa menghasilkan itu. Sampai akhirnya Pak, saking senengnya, saking sayangnya, sapinya dikasih minum susu. Akhirnya berikutnya mencret, kotorannya kagak bisa diramal. Itu kan gitu. Karena kagak ada pentolan-pentolannya. Astagfirullah. Aduh, mental judi apa aja juga dijudiin, Mas. Sampai seri motor dijudiin. Gitu, seri mobil dijudiin. Sampai sholat tarawih dijudiin. Ayo tebak nih masjid mana yang lebih dulu selesai. Tebak-tebakan pakai sholat tarawih. Gue nebak masjid Taqwa. Lu masjid apa? Hidayah. Gitu. Mana yang lebih selesai duluan? Ternyata Taqwa yang menang, lumayan 100. Habis sholat tarawih dapat 100, 103 orang, 300. Tuh besoknya disuap tuh imamnya. Suruh cepet lagi. Gitu. Pak ngopi Pak, yang penting sholatnya cepet. Gitu. Kenapa? Udah deh, pokoknya nanti udah beres saja Pak Imam. Gitu. So puasa enggak, sholat tarawih enggak, main judi, sholat tarawih dijudiin. Astagfirullah. Itu mental. Apalagi sekarang nih judol. Coba dapat duit dari pinjol dikembalikan pakai judol. Hidupnya apa? Ambrol. Iya, madul-madul dijamin itu. Gimana? Hidup pakai pinjol, balikin pakai judol. Hidupnya jadi jebol. Itu. Makanya jangan main di situ. Nggak ada ceritanya orang susah. Sukses itu dengan judi. Yang sukses cuma satu, bandarnya. Oh, dia itu sudah diatur. Yang dilepas itu 20, paling tinggi 30% dari uang yang beredar. Berarti apa? Bandarnya untung terus. Dari peraupan uang 100% itu yang dilepas kepada peserta cuma 20% sampai 30. Itu udah terbanyak. Dia dapat berapa? 70%. Tuh. Apalagi pakai mesin-mesin itu udah diatur. Itu. Ustadz kok tahu? Memang pernah main. Antum suudzon sama gue. Kan gitu. Itu. Tapi silakan, mungkin tanya lagi. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Kita akan angkat satu pertanyaan melalui pesan singkat di chat WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari hamba Allah di Tangerang. Beliau bertanya, Ustaz, maaf Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Di tempat saya orang yang ikut menyolatkan jenazah orang meninggal dikasih uang Ustaz. Ini gimana hukumnya Ustaz? Dan ustadznya diam saja, tidak melarang. Bagaimanakah bagi orang yang menyolatkan menerima uang tersebut Ustaz? Apakah diperbolehkan ataupun dilarang Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, ini rusak. Karena yang ngasih juga rusak, yang dikasih juga rusak. Karena ada di suatu tempat itu, ikhwas sekalian, ngasihnya ketika sholat. Jadi udah Allahu Akbar, itu ahlil mayyit itu keliling masukin ke sakunya. Ini dua-duanya ujian keikhlasan kalau sedikit, kesabaran kalau banyak. Ini gitu. Waduh, berapa? 10.000, ya Allah. Tempe kagak dapat Mas, gerundel kan? Gerundel. Banyak kagak ikhlas. Wah, sayang tadi. Saudara gue kagak gue ajak tadi. Kenapa? Merahnya 2 Mas. Merah. Itu kalau udah uang warna merah halus-halus kan udah. Itu sampai dibikin tikir ya. Ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus. Warna merah halus-halus. Paling dikit 5 kardus. Nah kan gitu. Karena itu duit paling keren. Itu merubah mata hijau jadi merah. Itu sorot merahnya itu tembus sampai pikiran dan hati. Itu namanya warna merah. Itu paham? Gitu.
Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan tadi, ma min rajulin muslimin yamut. Tidaklah ada seorang muslim mati, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, disolati 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah sama sekali. Artinya riya apalagi? Artinya sekarang tulus ikhlas di dalam mensolati jenazah tersebut. Tidak ada kesyirikan termasuk riya, karena Rasulullah SAW mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum minasyirkil asghar, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, itu riya. Makanya illa syafa'ahumullahu ta'ala fihi. Tuh, ya. Wallahu a'lam. Lanjut sekarang. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah memberikan Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Bapak Bustan di Solok, Sumatera Barat. Bapak Rustan di Solok. Silakan Pak Rustan. Begini Ustaz, yang lebih afdal menjadi imam jenazah itu kalau orang tua yang meninggal, apakah anaknya, atau kalau istrinya meninggal, apakah suaminya. Kemudian Ustaz, menalkinkan orang mati dengan membaca surat Yasin kan hadisnya lemah. Apakah boleh diamalkan Ustaz? Apa? Yang kedua, lahirnya tahlil ini di masa siapa Ustaz? Apa tabi'in, apa tabi'in? Baik, cukup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rustam atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan apa tadi? Pertama apa tadi? Ada yang nangkep? Ya, ini anak. Ya, Ustaz. Ya, pertanyaannya apa tadi? Yang pertama Ustaz, apakah manakah yang lebih afdal yang menjadi imam bagi jenazah Ustaz? Ketika misalnya yang meninggal adalah orang tuanya, apakah anak yang jadi imam? Dan ketika yang meninggal istrinya, apakah suami yang menjadi imam yang lebih afdal Ustaz? Silakan Ustaz. Oh iya. Tayyib. Intinya orang yang paling berhak merawat mayit, menyelenggarakan jenazah adalah orang yang paling sayang dan dekat. Kemudian setelah itu adalah orang yang diwasiati. Cuman kalau perempuan ke laki-laki kan nggak boleh jadi imam. Otomatis orang yang paling dekat adalah suaminya. Orang yang paling dekat setelah itu adalah anaknya. Orang yang paling dekat setelah itu adalah ayahnya. Dibolehkan. Nah, soal memandikan, itu laki-laki nggak boleh memandikan perempuan dan sebaliknya kecuali dua. Suami ke istri, istri ke suami, ama anak yang masih belum balik. Dibolehkan dimandikan laki dan perempuan. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Meskipun sekarang anak antum sendiri, bapak nggak boleh memandikan anak perempuannya. Kalau anak yang perempuan mati sudah umur 45, 50, 60. Kenapa? Simple. Karena memandikan itu akan melihat, meraba aurat. Meskipun dengan anaknya perempuan, bapak kan nggak boleh ngelihat anaknya telanjang. Itu. Termasuk juga anak laki-laki nggak boleh memandikan ibunya, karena meskipun ibunya boleh nggak melihat seluruh auratnya, nggak boleh. Yang boleh melihat seluruh aurat siapa? Suami ke istri, istri ke suami. Tapi lucu perempuan zaman sekarang, keluar telanjang di rumah pakai hijab. Itu lucu. Sama suaminya bajunya apa? Rapi. Giliran keluar, subhanallah, banyak perempuan-perempuan statusnya jadi bupati, buka paha tinggi-tinggi. Itu bupati.
Udah begitu, nggak selang lama Sekwilda sekitar wilayah dada dibuka. Jadinya apa? Bupati sama Sekwilda jabatannya tinggi di neraka. Gitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma qablah. Ada dua kelompok calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, rijalun wa ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi, digunakan untuk mencambuk manusia, yaitu apa? Pemimpin atau centeng-centeng, bodyguard pemimpin yang zalim, kata para ulama. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Telanjang tapi pakaian. Dia bilangi pakaian pakai kok, tapi seluruh tubuhnya bisa disifatin oleh siapapun. Oleh anak-anak kecil, oleh orang dewasa, semua. Makanya sekarang tubuh perempuan itu nggak ada yang rahasia satupun di kalangan laki-laki. Makanya nggak ada zaman sekarang budaya ngintip kayak zaman Pak Joteng. Tuh. Kenapa? Karena nggak diintip aja udah melotot. Iya, gila Pak Joteng. Gitu. Dulu dia sering ngintip orang mandi. Dulu. Karena belum ada YouTube. Gitu. Maksudnya contohnya gitu loh Pak Joteng ya. Gitu loh ya. Makanya dan sekarang terjadi di mana-mana, pakaian perempuan sudah tidak ada. Masya Allah. Sehingga merusak. Makanya Rasulullah mengatakan, ma'ilatin mumilat, sesat menyesatkan, simpang menyimpangkan. Artinya meluluhkan hati-hati yang sekarang imannya kuat, apalagi imannya lemah. Laki-laki zaman sekarang kalau imannya enggak, yang iman kuat aja apa? Terperosok, apalagi imannya lemah. Kalau imannya lemah, iman jadi berubah menjadi eman. Itu kan Pak Tamrin? Enggak sadar nih orang. Itu enggak nyambung dia. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tanya? Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk dari Ustaz. Mohon di Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga kita dan dalam keridoannya. Izin bertanya Ustaz, kalau seorang musafir sudah sampai di sebuah kota pas waktu Jumat, lebih utama ikut sholat Jumat bersama yang mukim atau tetap sholat zuhur 2 rakaat Ustaz? Dan tolong berikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Bagi seorang yang sekarang ini dalam keadaan musafir, baik proses perjalanan di bis, di kereta, di pesawat, atau sudah sampai, dia memiliki hak untuk mengambil rukhsah sholat duhur. Tetapi kalau seandainya sekarang mau ikut sholat Jum'ah, boleh. Ini soal rukhsah. Contoh, perempuan dapat rukhsah, tidak wajib sholat Jum'ah. Tapi kalau ikut, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sudah ikut, maka nanti tidak lagi kewajiban sholat duhur. Itu loh yang penting ya. Tadi ada budak, ada tadi orang-orang sakit, tadi sempat memaksakan diri dan ikut karena mungkin rumahnya dekat masjid. Meskipun sakit parah, tapi dia ikut sholat Jum'ah, maka dalam konteks seperti itu sah, boleh. Makanya gugurnya orang dari sholat Jum'ah itu ada kalanya faqidus syurut, hilang syaratnya, alias tidak memenuhi syarat. Tadi anak-anak tidak dia wajib, memang perempuan tidak wajib. Ada yang sekarang karena wujudul mani, ada penghalang yaitu budak.
Makanya tidak diwajibkan karena ada penghalang, yaitu siapa? Majikan yang butuh dia, dan budak itu harta. Makanya majikannya berhak untuk melarang atau membolehkan untuk sholat. Makanya kemarin penjelasannya, ketika majikannya melarang tidak wajib, gugur sholat Jumatnya, tapi kalau majikannya membolehkan, wajib baginya. Tapi ada yang karena wujudul masyaqqah, karena adanya kesulitan, yaitu orang sakit. Sementara di sana ada satu kaidah, al masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Seperti itu, ya. Allah a'lam. Ada lagi yang tanya? Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon, layanan telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz dari pertanyaan kita. Ustaz, apakah tetap boleh menjamak sholat tanpa uzur Ustaz? Apakah boleh tetap menjamak sholat tanpa adanya uzur? Silakan Ustaz. Kalau nggak ada uzur, nggak boleh. Karena Rasulullah SAW ketika mengatakan, atau Rasulullah SAW ditegaskan oleh sebagian sahabat, jama'a Rasulullah SAW min ghairi maradin, tanpa ada unsur sakit, wala matarin, dan juga tidak ada unsur hujan, ada unsur yang lain. Dan prakteknya Rasulullah SAW di dalam jama' itu selalu adanya hajah, ya. Makanya kalau tidak ada hajat kebutuhan, maka rukhsah itu tidak diambil. Oleh karena itu kesimpulannya gini Pak, kalau qasar itu kaitannya dengan safar, kalau jama' itu kaitannya dengan hajat kebutuhan, alias nggak harus musafir. Contoh perempuan istihadah, pendarahan yang itu bukan haid. Kalau haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Tapi ini ada pendarahan, entah karena mungkin kelahiran, ya, yang Masya Allah sudah 40 hari lebih, bahkan 2 bulan, habis lahiran masih pendarahan. Nah, berarti ini istihadah. Apa yang dilakukan oleh perempuan yang istihadah? Sholat jama'. Zuhur 4, asar 4 digabung, di awal namanya takdim, di akhir namanya takhir. Begitu juga maghrib isya. Maghrib tetap 3, isya tetap 4. Itu namanya jama'. Tapi kadang-kadang jama' itu disertai qasar. Ya jama' ya qasar. Ketika apa? Ada hajat kebutuhan dan dia musafir. Contoh tadi, antum pergi ke Aceh, antum pergi ke Sumatera, kemudian antum juga dibolehkan rukhsah qasar kan? Karena repot juga sekalian jama'. Kenapa? Nanti habis asar ini langsung maraton pelatihan, nggak ada jeda. Sementara streng penyelenggaranya non muslim, nggak kenal sholat. Ada waktu istirahat duhur, makan, antum manfaatkan jama' juga qasar. Qasar juga jama'. Qasar artinya diringkas sholatnya, jama' digabung waktunya. Itu namanya jama' qasar. Begitu juga maghrib sama isya. Nah, oke, yang terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir melalui layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang sudah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya. Silakan. Baik, terputus. Nah Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz dari penanya kita. Ustaz, mohon dijelaskan. Sebentar Ustaz.
dari penanya kita di Bogor, Ustaz, hamba Allah di Bogor, bertanya, Ustaz, bagaimanakah hukumnya ketika seorang istri sedang haid lalu mendapati suaminya yang berhasrat, Ustaz, untuk melakukan hubungan badan? Apakah kalau seorang istri dalam kondisi seperti itu, Ustaz, apakah ada yang diperbolehkan dalam Islam, Ustaz, untuk memenuhi hasrat dari seorang suami, Ustaz? Silakan, Ustaz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu, yang penting jangan masuk ke kemaluan. Udah itu aja. Terserah. Nggak usah dijelasin toh. Untuk dijelasin pun kalau bujangan nggak jelas-jelas. Ini yang rugi kan? Nah, isna'u kulla syai'in illa nikah. Makna nikah di situ al-wat'u, yaitu al-jima'. Itu makanya lakukan apa aja. Apa aja, nggak usah saya jelasin begini. Pokoknya lakukan apa saja kecuali al-jima' itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita kembalikan dan insyaallah ditutup. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban Ustaz yang telah disampaikan dari pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di sore hari ini. Tentunya ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah dan ilmu yang telah kita simak bersama, kita akan meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah, sampai di penghujung akhir kajian kita membahas hadis tentang hukum sholat Jum'ah bagi seorang musafir. Closingnya, simpelnya, bahwa seorang musafir punya rukhsah untuk boleh meninggalkan sholatul Jum'ah, tapi tetap sholat duhur dilakukan. Baik proses safar, sedang naik kendaraan, ataupun sudah sampai tempat, ya, dibolehkan untuk meninggalkan sholat Jum'ah, tetapi duhur boleh dilakukan. Tetapi kalau seandainya dia ikut sholat Jum'ah, ya, untuk memperbanyak jumlah sholat Jum'ah, maka itu lebih mulia, lebih diutamakan, lebih baik. Dan dianjurkan juga bagi orang-orang yang sudah masuk sholat, apalagi menjelang sholat Jum'ah, untuk menahan safarnya. Tapi kalau sudah masuk, haram safar, harus menunggu sampai selesai sholat Jum'ah baru melanjutkan safarnya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LCMM Hafizallahu Ta'ala, yang telah memberikan waktunya di sore hari ini untuk menyampaikan materi tentang pembahasan kitab Bulughul Maram, yang tentunya banyak faedah yang kita dapatkan, dan juga atas jawaban-jawaban yang telah beliau sampaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau di sana bersama keluarganya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meluaskan keilmuan buat beliau, sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Dan rekan-rekan kami yang berada di Masjid Ibnu Hajar, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, dan juga rekan kami yang berada di studio Cilengsi, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kerjasamanya telah menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Dan untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada pekan ganjil berikutnya.